Maksudnya begini, jadi buat netizen kan saya ngomong di situ bahwa saya menikah tuh ada kemungkinan bercerai. Artinya gini, saya realistis bahwa waktu saya ngomong ke istri saya bilang, sayang kita tuh kalau menikah ada kemungkinan bisa bercerai. Tapi kita di sini berusaha untuk mempertahankan pernikahan kita, maka saya memungkinkan kamu untuk berjalan bersama dengan aku. Ya, Rol. Bang, boleh diceritain nih bang, kesibukan selama PPKM seperti apa sih bang? Untuk versi bang. Lumayan padat sih, karena aku banyak yang mesti kerjain. Dari apalagi namanya produksi konten sampai urusan dengan klien kan, sama ada beberapa produk juga yang aku kembangkan, burger bangor dan lain-lain gitu. Jadi lumayan sibuk sih sebenarnya. Tapi untuk apa namanya, ini abang habis terbang dari mana untuk membagi waktunya sendiri sama istri, terus sama kerjaan seperti apa nih bang di masa PPKM seperti ini? Ini aku dari Medan, peresmian outlet terbesar burger bangor di Indonesia, drive-thru pertama juga. Jadi itu kita dapatnya di Medan untuk launchingnya. Semoga kota lain menyusul. Terus gubernur Jakarta. Kalau bagi waktu sih sebenarnya bisa-bisa aja ya. Hampir tiap hari kok aku selalu punya waktu buat istri berdua. Biasanya sih saat di atas jam 8 malam gitu. Saat kita udah nggak terlalu sibuk. Nah biasanya kita tuh spend waktu gitu. Tapi, halo, karena kesibukan Bang Denny sendiri sih ngerasa gimana gitu, apa mungkin komentar apa atau apa gitu, karena kan Bang Denny sibuk banget sampai baru nyampe ini, terus kemarin besok mau berangkat lagi, itu seperti apa nih Bang? Untuk dari istri sendiri sempet bilang apa gitu ke Bang Denny? Lo istriku ikut. Oh, nemenin. Jadi ya, jadi kalau dia lagi nggak kantor biasanya ngikut. Jadi kalau hubungannya sih bagus aja gitu, ngikut kadang-kadang dia ngikut. Bang Denny, ini yang lagi rame nih yang vlognya Bang Denny sama Bunda Santi. Bunda Santi ya? Iya, yang vlog yang soal itu loh Bang, yang abang bilang ada kemungkinan untuk bercerai itu maksudnya seperti apa sih Bang? Mungkin bisa dijelasin, netizen banyak yang gagal paham nih. Maksudnya begini, jadi buat netizen kan saya ngomong di situ bahwa saya menikah tuh ada kemungkinan bercerai. Artinya gini, saya realistis bahwa waktu saya ngomong ke istri saya bilang, sayang kita tuh kalau menikah ada kemungkinan bisa bercerai. Tapi kita di sini berusaha untuk mempertahankan pernikahan kita, maka saya memungkinkan kamu untuk berjalan bersama dengan aku. Jadi banyak orang yang mau menikah, tapi mereka nggak mau bercerai. Itu hal yang wajar. Tapi kalau kamu menjalani sebuah pernikahan, sedangkan kamu sendiri tidak realistis dalam menjalaninya, maka banyak hal-hal yang akhirnya tidak terbuka di dalam sebuah pernikahan, menjadi ditutup-tutupi, menjadi lebih banyak kita tidak komunikasikan. Karena pernikahan itu adalah suatu hal yang realistis, suatu hal yang sakral, di mana kita harus menjalaninya dengan apa adanya. Kalau misalnya suatu hari kita bisa bercerai, bisa aja, semua orang bisa bercerai, nggak ada yang enggak. Makanya ketika saya sama istri saya ngomong dulu, saya nggak pernah mau janji sama dia bahwa saya janji kepada kamu saya akan setia. Itu bukan suatu hal yang harus saya tonjolkan, karena itu adalah suatu hal yang memang harus kita janji dalam diri kita, itu harus gitu. Tapi yang saya sampaikan sama dia adalah saya janji saya akan berusaha untuk setia. Karena bisa aja suatu hari nanti saya jatuh karena perkataan saya sendiri. Saya janji untuk setia, ternyata saya nggak setia. Karena yang penting sebenarnya adalah usahanya gitu. Sehingga dalam perjalanan berdua, proses ini yang membuat akhirnya kita saling mengenal, jadi lebih kuat, saling mengisi, saling mengimbangi, dan menjadi baik gitu ya, untuk sebuah hubungan suami istri gitu. Jadi aku coba ngejalaninnya dengan realistis. Bang Den, selain itu kan banyak nih maksudnya statement abang yang memang bisa dibilang bagi netizen tuh
dikomentari gitu, seperti yang abang bilang tak naksir tapi nikahi istri, terus aku tipe yang bosanan. Mungkin Bang Denny menanggapinya seperti apa tuh, selalu gagal paham gitu netizen? Ya nggak apa-apa, netizen pasti akan sulit lah, saya bisa mengerti. Jadi gini, itu kenyataannya. Saya kan, kita namanya ngobrol ya, saya ini bukan orang yang suka berbahasa basi. Bisa aja saya bilang saya naksir, kemudian saya nikahi, tapi tai kucing lah dengan semua itu. Mohon maaf, karena begini, yang tahu itu kan Tuhan. Saya harus ngomong dengan jujur aja gitu. Makanya kenyataan sebenarnya waktu saya menikah ya begitu. Saya bilang awalnya emang benar lagi tuh, awal ini istri saya tuh Hai kak. lagi awalnya saya emang bilang saya nggak naksir karena secara fisik dia bukan tipeku. Ini kan kita komunikasi berdua untuk kita saling mengenal gitu. Ya sebenarnya sih nggak perlu juga diceritakan ke publik. Cuma ini kan lagi podcast kan, lagi cerita-cerita gitu. Nah, karena saya ngomong kayak gitu, dianya tuh juga ngelihat saya tuh, oh karakternya tuh begitu ya, Denny gitu. Jadi kenal gitu sama saya. Karena memang dari awal itu aku waktu sama dia secara fisik aku nggak naksir, tapi kalau secara values, cara dia membawa diri, cara dia bersikap, cara dia memutuskan sesuatu, dari segi kedewasaan yang lain, itu saya jatuh cinta gitu loh, saya suka gitu. Itulah yang membuat saya akhirnya memutuskan menikahi dia, bukan karena secara fisik, tapi secara values yang dia punya gitu. Bang, berarti kalau misalnya dari rentetan cerita abang yang abang bilang tadi kan, berarti kan ada satu gitu keyakinan yang buat abang yakinin ke Kak Olivia, itu apa tuh bang? Kan abang nggak menjanjikan hal apa itu? Yang aku yakini adalah dia adalah wanita yang bisa menolong, melengkapi, menyeimbangkan hidupku, karena dia punya cara melihat hidup yang sama dengan saya. Walaupun kita memiliki perbedaan background pekerjaan, tapi cara melihat hidupnya, visi misinya, cara dia melihat, memvalues, menilai kehidupan. Dia tidak menilai kehidupan itu dari berapa banyak hartamu, berapa pintar sekolahmu, siapa orang tuamu, siapa temanmu. Oh, itu nggak penting buat dia. Yang penting sama dia punya nggak integritas, omongan dan perbuatan sesuai, jujur nggak, komunikasi nggak, mau nggak bersikap apa adanya, mau berusaha nggak. Jadi hal-hal seperti itu buat dia penting, dan itu sama aku juga melihatnya kayak gitu. Nah, ini akhirnya membuat kecocokan itu terjadi. Maksud aku ngomong ke vlog itu sebenarnya untuk ngasih tahu ke banyak teman-teman, apabila kita, apalagi laki-laki, biasanya kita akan menikah dengan seorang wanita yang memang bukan fisiknya yang kita sukai akhirnya, yang terbaik biasanya ya. Karena biasanya yang fisiknya yang paling kita suka itu ternyata bukan yang terbaik buat kita. Bang, mungkin kan maksudnya dari penjelasan abang sendiri, ada netizen yang setuju gitu dengan pendapat abang, namun ada juga netizen yang ujung-ujungnya malah julid gitu. Mungkin abang menanggapinya seperti apa sih bang? Gak apa-apa, biasa aja. Pikiran-pikiran loh. Dan buat aku pribadi, aku tidak sedang berusaha untuk ngasih tahu kepintaran aku. Enggak, aku cuma lagi cerita pengalamanku. Itu kan tentang aku nggak sedang cerita. Dan tapi kalau mereka bisa menangkap values-nya, ya baik buat mereka lah. Karena nanti pengalaman akan ngajarin kok. Kalau memang, untuk terutama laki-laki, kalau memang akhirnya kita akan menikah, itu biasanya bukan dengan wanita yang secara fisik kita suka banget, karena kita seringnya akhirnya salah di situ, karena kita terlalu akhirnya mengikuti, kita punya ego dan nafsu sesaat kita. Bang, abang merasa nggak sih bang pasca menikah makin banyak rezeki, maksudnya yang datang silih berganti gitu? Mungkin ada rencana atau target apa nih yang akan abang capai lagi bersama istri bang? Rezeki iya, makanya saya bilang istri saya bawa keberuntungan lah berarti. Makanya apalagi namanya, kan hampir semua uang saya tuh saya minta istri saya pegang, dan memang aku pengen apa yang saya dapat itu bisa ya buat dia gitu, buat keluarga nanti. Nah, kalau planning nggak ada sih, nggak ada planning yang gimana banget.
kita rencananya memang beli rumah yang lebih besar untuk bangun kantor juga. Itu aja sih planning sederhananya gitu. Dia punya anak gitu kan, punya anak, terus ada sih nggak ada yang muluk-muluk. Tapi untuk target anak sendiri ada ini nggak sih bang, maksudnya target harus tahun ini nih dari istri atau seperti apa sih, atau berjalan seperti adanya atau Berjalan seperti adanya aja sih, karena harus itu bikin beban ya kan, takutnya nanti kita malah kecewa sendiri, dan itu kan aku pikir meminta kepada Tuhan jauh lebih baik dan menunggu aja gitu, daripada kita mengharuskan segala sesuatu yang akhirnya kita kecewa sendiri. Karena kecewa ini nih yang sering bikin kita jadi orang yang tadinya udah hatinya kita tulus, akhirnya kita nggak tulus gitu. Dan itu nggak baik buat kedepannya, buat pribadi kita sih. bang? Mungkin terakhir bang, di masa PPKM buat masyarakat sendiri ada yang mungkin mau abang Denny sampaikan kah terkait PPKM atau seperti apa? Jadi buat teman-teman masyarakat di masa PPKM ini, saya tahu ini sulit banget. Yang punya kelebihan, yuk kita saling collab, yuk kita bantu mereka yang berkekurangan. Yang berkekurangan, apalagi namanya, semangat, jangan patah semangat. Cari sesuatu yang bisa menghasilkan di masa PPKM ini. Jangan terlalu mengandalkan satu hal, kerjain dulu deh apa yang bisa dikerjain, dan jangan menyerah dengan keadaan, itu yang paling penting. Karena memang habis gelap pasti akan terbit terang, cuma kita nggak pernah tahu terangnya itu kapan datang. Oleh karena itu, yuk kita gerak, yuk sama-sama, yuk kita cari sesuatu yang bisa kita lakukan dengan kondisi yang serba terbatas ini. Ya kalau yang punya jangan lupa menolong, yang susah jangan lupa berusaha. Siap, oke. Ya. Bang Denny, terima Bang Denny. kasih Bang.